Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Edi Prayitno, Menahem Ali Official, Geraha Mu'alaf TV. Dan seperti biasa, setiap malam minggu kita selalu mengadakan kajian-kajian yang menarik. Dan saat ini saya masih ditemani oleh Ustadz Menahem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini saya ingin mengangkat sebuah kisah, yaitu kisah dari Nabi Zakaria. Ini menarik, kenapa? Karena Nabi ini diceritakan juga di dalam Al-Quran, Nabi ini juga diceritakan di dalam Alkitab. Nah, apa keistimewaan dari Nabi Zakaria ini? Nanti akan diuraikan ya oleh Ustadz Menahem Ali. Bagaimana ini Ustadz soal Nabi Zakaria? Ya, baik Pak Edi. Sebelum kita bahas mengenai tokoh sentral yang bernama Zakaria, paling tidak kita harus paham dulu dalam perspektif Quran. Kalau kita tahu bahwa Al-Quran ini terdiri atas 114 surah. 114 surah itu ternyata hampir bisa dipastikan sebagian besar ayat-ayat yang termaktub di dalamnya itu berkaitan dengan kisah. Kisah. Kalau bahasa Quran menyebut dengan sebutan kisah. Kalau bahasa kita diartikan sama dengan kisah. Jadi bahasa Quran, yakni istilah kisah itu diadopsi dalam bahasa Indonesia menjadi kisah. Tapi ada perbedaan makna yang sangat diametral. Kalau istilah kisah dalam bahasa kita, itu maksudnya bisa fakta, bisa fiksi. Makanya kalau disebut kisah maling kundang, itu fiksi. Kalau disebut kisah Roro Mendut, itu fiksi. Kisah Romeo and Juliet, itu fiksi. Tapi ada juga dalam konteks fakta, bukan fiksi. Misalnya kisah perang Diponegoro. Hikayat perang Aceh, kisah perang Aceh, itu fakta. Jadi dalam bahasa kita istilah kisah itu masih bisa bermakna fakta, bisa bermakna fiksi. Tapi kalau dalam Al-Quran disebut dengan istilah kisah, pakai huruf ki ya, kisah itu bermakna fakta, bukan dalam konteks fiksi. Kalau fakta berarti itu peristiwa yang terjadi di masa lampau dan bisa divalidasi kebenarannya. Jadi kalau di dalam Quran itu tercantum mengenai kisah, mengenai soal tokoh yang bernama Zakaria, itu bukan hanya termaktub di dalam Al-Quran, tapi juga termaktub di luar Quran atau tertulis di luar dokumen Quran. Itulah sebabnya tadi Pak Edi kan sudah mengatakan di pengantar bahwa kisah Zakaria itu bukan hanya ada di dalam Al-Quran, tapi juga tertulis di dalam Alkitab. Karena memang ada semacam validasi. Jadi kalau disebut kisah itu pasti ada validasi. Seperti pembahasan kita pada pekan yang lalu. Ketika bicara mengenai Santa Maria atau Santo Yoachim, ternyata bukan hanya termaktub di dalam kitab tafsir, tulisan para ulama kita, tapi juga tertulis di dalam dokumen pembanding. Dokumen eksternalnya adalah misalnya Injil Yakobus yang kemarin kita sudah pernah bahas. Nah, sekarang kalau kita sebut kisah, berarti ini fakta yang terjadi di masa lampau. Kalau fakta ini terjadi di masa lampau, kira-kira berapa persentase kisah yang termaktub dalam Al-Quran? Ternyata mengejutkan Pak Edi. Mengejutkannya adalah hampir bisa dipastikan 2/3 isi Quran itu kisah. Kisah ya. 2/3 loh. Itu porsi yang jumbo, bukan porsi yang mini. Itu porsi jumbo, 2/3 itu. 3/4-nya berarti. Iya. Sedangkan kalau soal hukum, misalnya dilarang makan babi, dilarang makan darah, itu kan prosentasinya kecil. Sifatnya berkaitan dengan hukum atau syariat itu kecil porsinya. Kebanyakan kisah. Nah, kalau kita cermati, kenapa lebih banyak porsi kisah? Karena ini
fakta itu bisa berulang. Fakta itu bisa terjadi lagi. Meskipun person itu bisa berbeda. Setting historisnya bisa beda. Lokasi yang terjadi di mana peristiwa itu ada, itu bisa bergeser di lokasi yang lain. Tetapi substansinya tetap sama. Nah, kita alhamdulillah ya sekarang punya Al-Quran terjemahan bahasa Yunani. Ini Quran terjemahan bahasa Yunani, baik. Jadi kita punya Quran yang aslinya dalam bahasa Arab, tapi sudah diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Padahal kalau bahasa Yunani itu pasti yang ada di benak kita itu adalah Alkitab. Misalnya ini ya, kita bisa lihat ini. Ini kan Alkitab, Perjanjian Baru. Ini kan ada bahasa Latin, ini ada bahasa Yunani. Ini bahasa Latin, ini bahasa Yunani. Sedangkan ini Quran, ya, Quran ini bahasa Arab, ini bahasa Yunani. Kita juga punya Quran bahasa Latin yang kemarin sudah saya tunjukkan. Ini kan Quran bahasa Latin, ya kan? Ini bahasa Latin semua. Makanya di sini di bagian awal covernya tertulis Latin Translation of the Quran. Jadi kita bersyukur sekarang karena sudah era abad 21, Quran dalam berbagai bahasa, termasuk dalam bahasa Yunani, bahasa Latin, bahasa Ibrani, kita bisa akses. Dan itu kita bisa belajar bersama. Karena nama ini akan menjadi kunci pembahasan kita. Nah, termasuk kita bahas tokoh yang bernama Zakaria. Intinya, kalau kita bandingkan apa yang termaktub dalam Al-Quran atau yang di luar Quran, pasti ada pesan. Khusus mengenai apa yang dibicarakan dalam Quran, itu kalau bahasa Arabnya menarik. Itu pakai istilah apa itu? Misalnya kita bisa baca dari surah Maryam ini ya. Surah Maryam ini. Surah Maryam itu, kalau secara harfiah nama Maryam itu apa? Seingat saya pernah jelaskan bahwa nama Maryam secara harfiah itu artinya getir atau pahit. Oh iya, pahit. Ya kan? Jadi secara harfiah itu maknanya getir atau pahit. Jadi ini beda dengan kuliner yang kita sering konsumsi. Misalnya soto Maryam, gulai Maryam, kemudian roti Maryam. Yeah. Semua itu adalah sesuatu yang sifatnya menyenangkan, gurih, enak, delicious. Tapi itu tidak sebanding dengan nama Maryam itu sendiri. Karena istilah Maryam, nama itu bermakna pahit atau getir. Nah, kita pasti bertanya, ini surah Maryam, itu kan logikanya di bagian awal itu kisahnya seharusnya kisah Maryam. Karena nama surahnya Maryam. Tapi kenapa di bagian awal tuh yang diceritakan bukan Maryam, tapi Zakaria? Oh iya. Iya kan? Iya. Bukan Maryam. Padahal nama surahnya surah Maryam. Tapi kenapa kisah mengenai Maryam tidak diletakkan di bagian awal, tapi justru diletakkan di bagian akhir? Setelah kisah Zakaria. Kenapa bisa begitu? Ini kalau kita tidak cerdas memahami maksud dari informasi Quran, pasti kita salah menafsirkan dan salah memaknai. Seakan-akan itu ada semacam superioritas laki-laki dibanding perempuan. Karena letak posisi Zakaria di bagian awal, berarti laki-laki itu lebih utama. Sedangkan Maryam diletakkan di bagian kedua, karena memang posisi perempuan itu dimarginalkan. Ini kesalahan cara memahami teks. Ini tidak bisa dibenarkan. Makanya perlu dikaji. Nah, sekarang, kalau kita runut pengkajian berdasarkan teks Quran sendiri, kenapa dimulai dari kisah Zakaria? Ternyata, ini settingnya, itu kan bukan berbicara kepada bangsa Arab. Ini settingnya berbicara dalam konteks Bani Israel. Bani Israel itu adalah bangsa yang punya pengalaman sejarah. Dan Zakaria adalah bagian dari sejarah bangsa Israel. Oke? Bangsa Israel itu keturunan Yakub. Yakub keturunan Ishak atau Yitzhak. Yitzhak, bahasa Ibraninya, itu keturunan Abraham. Dan nasib yang menimpa Zakaria
itu sebetulnya persis seperti yang menimpa nenek moyangnya. Siapa yang dimaksud Abraham? Bukankah dalam Al-Quran juga diceritakan soal itu? Iya. Zakaria itu sudah sangat tua. Belum punya anak. Istrinya juga sudah sangat tua dan mandul lagi. Iya. Oke. Kemudian, sekian lama sampai sangat tua, tidak dikaruniai keturunan. Hal seperti ini persis seperti datuknya dulu. Abraham. Yang sangat tua. Kemudian istrinya yang bernama Sayyidah Sarah juga sangat tua dan mandul. Tapi dia mendapatkan anugerah di masa yang sangat tua, yakni keturunan yang bernama Yitzhak. Karena saat itu Sarah ataupun Abraham menertawakan dirinya. Bagaimana mungkin saya sudah tua dapat berita hamil, keturunan, dapat anak. Maka anak itu nanti diberi nama Yitzhak. Arti harfiahnya dia yang tertawa. Jadi nama itu mencerminkan peristiwa yang melatarinya. Jadi kalau ini settingnya bangsa Ibrani atau bangsa Israel, berarti ini adalah kasus yang dulu pernah terjadi. Ini sulit memang. Sulit dalam arti orang yang sangat tua, sangat sulit punya anak. Sangat sulit punya anak. Tapi itu mudah sebetulnya. Karena sudah ada pengalaman di masa lampau. Pengalaman di masa lampau itu menjadi pelajaran bagi bangsa Israel. Pertanyaannya, apakah bangsa Israel menerima kenabian Zakaria? Tidak. Apakah bangsa Israel menerima kenabian Yahya, putra Zakaria? Juga tidak. Israel ya. Bangsa Israel sampai hari ini tidak mau menerima kenabian Yahya. Termasuk saudara kita kaum Kristiani melaporkan kepada kita bahwa Yohanes Pembaptis itu nabi, sebagaimana yang dijelaskan dalam Injil Lukas. Yohanes Pembaptis itu seorang nabi. Tapi apakah kenabian Yohanes Pembaptis diterima oleh orang Yahudi? Ditolak. Tapi sama Kristen diterima. Sama Kristen diterima. Kan termaktub di dalam Injil Lukas. Tapi yang disebut nama Zakaria itu tidak disebut nabi, tapi disebut sebagai imam. Karena dia dari keturunan Imam Harun. Dan itu termaktub dalam Injil Lukas. Nah, pertanyaannya, apa makna Zakaria? Ini kalau saya kutip dari Quran terjemahan bahasa Yunani. Ini menarik Pak Edi. Ini kalau bahasa Arabnya kan, mungkin Pak Edi bisa cek dulu terjemahan bahasa Indonesia. Surah ke-19 ayat yang kedua. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Coba diulangi, Pak Edi. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Itu arti secara harfiah, ya, secara harfiah. Tapi sebetulnya kurang tepat kalau dimaknai secara demikian. Karena ada beberapa unsur yang sebenarnya ini sangat begitu kuat dalam redaksi bahasa Arabnya, tapi tidak terwakili dalam bahasa terjemahan. Nah, perhatikan kalau bahasa Arabnya. Di sini tertulis Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Jadi maksudnya ini ada dua kata kunci di sini. Ada kata dzikru, kita sebut dengan istilah dzikr. Apa artinya? Ingat. Dzikr, ingat. Dzikru, ini satu makna dengan istilah dzikru. Dzikr, ingat. Sedangkan nama, di sini muncul nama Zakaria. Zakaria itu bahasa Ibraninya dari kata Zechar, Yah. Zechar, Yah. Zechar itu artinya dia telah mengingat. Siapa yang dia telah mengingat? Yah. Yah itu potongan dari kata Yod-He, Vav-He, Tuhan. Maksudnya Tuhan telah mengingat dia. Jadi itulah bahasa Quran ketika diwakili dengan bahasa aslinya. Dibuka dengan kata zikru, ditutup dengan nama Zakaria. Pola seperti ini itu muncul di berbagai ayat Pak ini. Bukan hanya ini. Termasuk misalnya surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 127. Itu kata kerja itu disandingkan dengan nama. Persis kayak begini. Yang termaktub dalam surah Maryam.
Di surah Al-Baqarah itu misalnya, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah tatkala Ibrahim meninggikan pondasi rumah Tuhan bersama sang putra yakni Ismail. Ada nama di situ, Ismail. Kemudian Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ada kata as-sami. As-sami itu Tuhan yang maha mendengar. Sedangkan Ismail dari kata syama dan il, Tuhan yang telah mendengar. Menarik kan? Iya. Itu bahasa Quran kayak begitu. Jadi, kenapa bisa muncul nama Zakaria dan dikaitkan dengan istilah zikru di sini? Ini kalau kita kupas dari sisi bahasa Arabnya itu luar biasa. Bangsa Israel, khususnya bicara mengenai tokoh yang bernama Zakaria, itu adalah tokoh yang dianggap dimarginalkan. Kenapa dimarginalkan? Kalau orang itu tidak punya keturunan, kalau orang itu tidak punya pelanjut, dia dianggap sebagai orang yang tidak berguna. Dalam tradisi Bani Israel itu sangat menyedihkan memang. Kalau seseorang tidak punya keturunan, seseorang itu tidak punya generasi pelanjut, itu dia mendapatkan aib. Artinya dia dilupakan oleh banyak orang. Dia dianggap sebagai yang tidak berguna tadi, dilupakan intinya. Tapi dalam konteks ini, Tuhan atau Allah atau Yud-He-Vav-He dalam bahasa Ibrani, dia yang maha mutlak itu tidak pernah melupakan Zakaria, tapi senantiasa mengingat Zakaria. Kalau orang lain bisa melupakan Zakaria, satu-satunya yang tidak melupakan Zakaria hanya Tuhan sendiri. Nah, itulah sebabnya namanya itu mengandung makna. Itulah sebabnya disebut Zakaria, karena Tuhan selalu mengingat dia. Meskipun orang lain melupakannya, menganggap tidak penting, menganggap dilupakan. Dari aspek nama itu, maka Tuhan punya rancangan besar. Apa itu cara Tuhan mengingat Zakaria? Caranya adalah dianugerahi keturunan di masa yang sangat tua. Namanya siapa? Yahya. Dalam bahasa Ibrani disebut Yohanan. Nah, Yahya kalau dari karakter bahasa, Yahya itu artinya apa? Dia hidup. Jadi secara harfiah, sebetulnya itu mengandung makna besar. Maksudnya, kalau Yahya arti harfiahnya dia hidup, berarti benih Zakaria waktu itu sudah mati. Benih dari istrinya waktu itu juga sudah mati. Makanya disebut mandul. Sama seperti ucapan istrinya Abraham. Ketika dia berkata kepada malaikat, dia berkata apa? Ana ajuzu wahada ba'li shaykha. Aku ini sudah sangat tua. Dan suamiku benar-benar sudah sangat tua. Inilah kondisi yang dialami oleh datuknya Zakaria yang bernama Abraham dan juga istrinya. Sekarang menimpa dirinya. Zakaria termasuk juga istri Zakaria yang bernama Elisabeth. Itu bahasa Yunaninya. Sedangkan kalau bahasa Ibrani disebut Eliseva. Jadi Eliseva itu bahasa Ibrani. Bahasa Yunaninya Elisabeth. Kalau di Arabnya nggak keluar ya? Al-Quran. Bahasa Arabnya Elisaba. Jadi mirip dengan bahasa Ibrani kan, Eliseva. Tapi kalau bahasa Yunaninya disebut Elisabeth. Jadi Eli itu Tuhan ya? Eli itu memang artinya Tuhan. Eli, Tuhanku. Eli. Dan kalau pelajari secara detail, Zakaria itu dilupakan banyak orang, tapi diingat oleh Tuhan sendiri, dan Tuhan tidak pernah melupakannya. Maka sebagai bentuk hadiah dari itu, diberikan keturunan yang bernama Yahya, artinya hidup. Bagi benih yang mati, dihidupkan kembali. Ini bagi Tuhan sendiri, itu mudah. Tapi bagi orang, itu sulit. Mustahil. Tetapi ingat,
Bani Israel sudah punya rekaman bahwa dulu datuknya juga mengalami hal seperti ini. Sebetulnya nggak sulit lagi. Sulit, tapi mudah. Ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Karena sudah ada contohnya. Nabi Abraham itu. Abraham itu. Jadi kesimpulannya sulit, tapi mudah. Lalu dilanjutkan dengan sesuatu yang sangat sulit dan memang betul-betul nggak ada contoh. Apa itu? Santa Maria. Santa Maria itu kan bukan statusnya sebagai istri Yusuf. Kemarin kita bahas dengan istilah Gavra. Jadi kalau Gavra itu statusnya sebetulnya bukan sebagai suami secara normal, tapi dalam arti sebagai pelindung. Wali ya. Dalam arti sebagai wali yang menjaga dia. Makanya di dalam bahasa Suryani yang kemarin kita bahas secara detail, kalau disebut Ba'lain dalam bahasa Suryani itu suami dan betul-betul sebagai suami. Tapi kalau disebut Gavra itu konteksnya ada selisih usia yang tidak sepadan. Makanya dia sebagai yang memelihara, yang melindungi, yang menjaga. Sehingga gereja ortodok pun menggambarkan Santo Yosef itu sebagai orang yang sudah berumur, bukan sama-sama masih muda, yang usia sepadan, bukan. Nah, kita lihat kalau skenario Tuhan sendiri, skenario ilahi, Zakaria dengan istrinya, suami istri, sulit tapi mudah, karena ada contohnya, sudah ada sampelnya. Hal yang kedua, Maryam atau Santa Maria, ini betul-betul sulit, karena tidak ada contoh. Tidak ada campur tangan laki-laki. Ya memang tidak ada campur tangan laki-laki. Karena tidak ada campur tangan laki-laki, itu sulit dibayangkan, dan memang sulit diterima akal. Bagaimana mungkin seorang perempuan bisa hamil tanpa seorang sentuhan laki-laki? Itulah sebabnya kalau kita baca kitab Talmud Yahudi itu, dalam misalnya Mesechet Kitin, kemudian Masechet Hagiga, kemudian Masechet Sanhedrin, itu ada beberapa juz kitab Talmud. Itu yang menggambarkan Santa Maria itu sebagai seorang yang negatif. Menggambarkan putra Maria sebagai tokoh yang negatif. Saya tidak berani mengucapkan di sini karena itu sangat aib kalau diutarakan. Tapi cukup saya wakilkan dengan istilah negatif. Karena memang begitulah yang tergambarkan di dalam kitab Talmud. Mengenai siapa Maria, siapa Santa Maria, dan siapa putra Santa Maria. Dan itu saya kira perlu menjadi pelajaran bagi semua. Bagi saya pribadi dan bagi muslim secara umum, kenapa kisah ini ada kesamaan dengan Alkitab? Jangan dibayangkan, oh berarti Al-Quran menjiplak. Kalau Al-Quran menjiplak, mungkin barangkali kita harus mendinginkan situasi dulu. Kenapa ya disebut menjiplak? Kalau Al-Quran ada kesamaan dengan Alkitab. Kalau ada Al-Quran ada kemiripan dengan kitab Weda, bagaimana? Apakah itu juga menjiplak? Kalau ada Al-Quran ceritanya ada kemiripan dengan kitab Dhammapada, apakah berarti Al-Quran menjiplak? Padahal Nabi nggak pernah datang ke India, Nabi nggak pernah traveling sampai ke tanah Uttar Pradesh, nggak pernah traveling sampai ke Madhya Pradesh di India, nggak pernah komunikasi dalam bahasa Sanskerta, tapi kenapa ada kesamaan cerita? Misal ambil contoh, kalau di dalam Al-Quran ada ayat bunyinya begini, wa min ayatihi manamukum bil-lail wan nahari wabtigha'ukum min fadlih. Dan dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia jadikan malam sebagai istirahat kalian, dan kami jadikan siang hari sebagai sarana mencari rezekinya Tuhan. Itu ayat Quran. Ternyata ayat Quran ini ada kesamaan dengan kitab yang disebut kitab Rig Weda. Di dalam kitab Rig Weda, bahkan dalam kitab Manawat Dharma Sastra, itu ada
ayat yang seperti itu, tapi bahasanya bahasa Sanskerta. Teksnya berbunyi, Ratri swapnaya butanam restayai karyama namaha. Ratri swapnaya butanam, kami jadikan malam sebagai istirahat kalian, dan kami jadikan siang hari mencari rezekinya Tuhan. Ada kesamaan kan? Bersama. Apakah berarti Al-Quran menjiplak kitab Manawa Dharma Sastra? Iya. Nabi nggak pernah traveling ke India. Nabi nggak pernah komunikasi dalam bahasa Sanskrit. Nabi juga nggak pernah baca kitab Bhagavad Gita dalam bahasa Sanskrit. Tapi kenapa ada kesamaan? Karena memang dia tidak menjiplak. Tapi memang ini ada sumber yang sifatnya ilahi. Kalau dalam bahasa agama, wahyu. Yeah. Tapi kenapa ketika ada kesamaan dengan Alkitab, kemudian dituduh itu sebagai menjiplak? Kisah Alkitab juga sama dengan beberapa kisah di Weda juga. Iya. Ramayana juga. Yang tentu saja itu harus kita akui. Ada kesamaan antara Alkitab dengan Weda. Tapi kenapa itu tidak dikatakan sebagai menjiplak? Jadi persoalan menjiplak itu adalah bahasa yang tidak sopan sebetulnya. Itu adalah bahasa yang karena ada unsur sentimen, tendensius, ada unsur sentimen. Padahal kitab suci antara satu dengan yang lain ada koneksitas tuh nggak ada masalah. Karena sumbernya satu. Karena sumbernya itu dari sumber yang satu, hanya dalam bahasa yang berbeda. Dan itu melintas batas tradisi, melintas batas agama, melintas batas bahasa, melintas batas kultural. Tapi yang disampaikan dalam Quran ini ketika bicara Zakaria, ada sesuatu yang beda dengan Alkitab. Ada sesuatu yang sama dengan Alkitab. Yang sama, ya jangan dibeda-bedakan. Tapi yang beda, jangan disama-samakan. Misal, kalau di dalam Alkitab, Zakaria itu tidak bicara berapa hari? Hanya 3 hari. 3 hari. 3 hari dalam Al-Quran. Zakaria tidak bicara itu dalam 3 hari. Tapi di dalam Injil Lukas, dia tidak bisa bicara sampai anak itu dilahirkan. Sampai lahir. Betul. Berarti sama atau beda ini? Beda. Yang beda jangan disama-samakan. Kenapa bisa beda? Ya tentu saja pasti ada alasannya. Ini adalah aspek penelusuran data. Dan itu tidak mudah. Ya. Tapi sekaligus kita bisa lihat mengenai Zakaria itu hubungannya dengan Maryam. Ternyata Alkitab memberikan konfirmasi bahwa Maryam itu punya saudara perempuan yang bernama Elizabeth. Makanya di dalam Alkitab, khususnya Injil Lukas, malaikat itu menyapa Maryam dengan sebutan, kalau di Indonesia kan begini, Elizabeth, saudara perempuanmu, hari ini telah mengandung. Gitu kan? Iya. Itu ucapan malaikat kepada Maryam. Artinya, relasi darah antara Elizabeth dengan Maryam itu dikuatkan dengan Injil Lukas. Dan kita tahu berarti antara Maryam dengan Elizabeth ini keduanya masih keturunan Elizabeth. Elizabeth dari istrinya Imam Harun. Itu kalau dalam perspektif Injil Lukas. Tapi kalau dalam perspektif Al-Quran itu ada beda. Tapi bukan berarti bertentangan. Hanya orientasi yang satu gender laki, yang satu gender perempuan. Quran gender laki-laki. Makanya di situ disebut ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun. Maksudnya Santa Maria punya saudara laki-laki yang bernama Harun pada masanya. Sekaligus Harun, saudara dari Santa Maria, itu kedua-duanya adalah keturunan Imam Harun di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa, yang beliau sendiri punya istri namanya Elizabeth. Berarti ada Elizabeth, ada Harun di masa Nabi Musa. Ya. Ada Elizabeth dan Harun di masa Bunda Maria. Ya, berarti ada Elizabeth, ada Harun di masa Perjanjian Lama, ada Elizabeth dan ada Harun di masa Perjanjian Baru. Dan itu merupakan ciri dari bahasa Timur Tengah. Nah, penyebutan nama Zakaria, kalau kita lihat dalam bahasa Arabnya kan disebut dengan Zakaria. Sedangkan dalam bahasa Ibrani disebut Zechariah. Nah, kalau bahasa Yunaninya, di sini tertulis Zakaria. Ini saya baca ya, bahasa Yunaninya. Aute enai mia apgc. APGC. Tes pilan
Filantropias. Filantropias itu artinya merujuk pada bahasa Arabnya itu abdahu, hambanya. Sedangkan APGC itu adalah rahmah kalau bahasa Arabnya. Makanya ada agape, itu juga kasih sayang, kasih, kan? Ya. Dan di sini tertulis kata to Zakaria, merujuk pada nama tokoh yang bernama Zakaria. Itu kalau kita lihat dalam versi bahasa Yunaninya. Kalau bahasa Latinnya itu ya ada kemiripan. Bahasa Latinnya, Pak Edi pernah lihat yang bahasa Latin kayak apa? Belum pernah ya? Nah, saya bukakan saja dulu. Ini surah yang ke berapa Pak Edi? 19 ya? 19. Bentar. Di surah yang ke-19 itu, nama sang tokoh perempuannya itu tidak ditulis dengan nama Maryam, tapi ditulis dengan nama Maria. Betul kan? Di sini tertulis De Maria. Berarti nama Maria. Ketika menyebut nama Zakaria, coba di sini tertulis apa? Di sini tertulis Memoria Misericordiae Domini tui siro so Zakariae. Jadi memoria, kita menyebut memoriae itu bahasa Latin. Bahasa Inggrisnya memory. Bahasa Arabnya menjadi ingat. Jadi memori itu kan ingatan. Nah, bahasa Arabnya dzikru, ingat. Bahasa Latinnya menjadi memoria. Sedangkan nama tokoh laki-laki disebut Zakariae. Ini berarti versi bahasa Latinnya. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan bahasa, itu memperkaya perspektif kita. Kesimpulannya sederhana Pak Edi. Kenapa harus Zakaria dulu, baru kemudian Maryam? Karena tingkat kesulitannya itu lebih tinggi Maria. Artinya apa? Pelajaran apa yang kita bisa dapat? Pelajarannya adalah Tuhan ketika menyampaikan sesuatu, itu dari yang sederhana menuju yang lebih sulit. Bukan sebaliknya. Dari yang sulit baru kemudian yang lebih sederhana. Ini kebalik. Kalau Quran nggak terbalik. Dari kisah Zakaria dulu yang lebih mudah, baru kemudian kisah Maria. Begitulah cara Allah berkomunikasi dengan kita. Ada nggak kitab suci yang model kayak Quran begini? Cara menyampaikan sesuatu. Berarti cara Tuhan pun menguji Bani Israel, cara Tuhan menguji bangsa Israel, itu bertahap. Dihadirkan dulu tokoh yang bernama Zakaria. Kira-kira bangsa Israel mau nggak untuk percaya dengan persoalan itu? Ternyata mereka juga tidak mau beriman. Bahkan Zakaria juga tidak percaya istrinya hamil. Makanya sampai tidak bisa berbicara kan waktu itu ya. Ya, artinya kisah itu sebetulnya jadi pelajaran bagi bangsa Israel untuk bisa berpikir kalau itu terjadi, dan memang terjadi, tapi faktanya kan ini pernah ada sampel dulunya. Abraham. Kenapa bangsa Israel sulit untuk menerima fakta itu? Padahal sudah ada sampelnya. Artinya itu memang betul, sulit, tapi mudah karena ada sampelnya. Tapi faktanya Zakaria dipenggal lehernya. Zakaria sama? Yohanes Pembaptis dipenggal lehernya. Ya kan? Oleh Herodes yang memenggal kepala. Tapi tidak ada pembelaan dari bangsa Israel waktu itu. Bahkan mereka tidak beriman sampai hari ini kepada Yahya. Padahal itu yang membuka jalan Yesus ya. Karena yang membaptis Yesus kan Yohanes itu. Jadi dua orang ini nggak bisa dipisah sebetulnya. Yesus lahir dari Maria. Kemudian Yohanes Pembaptis lahir dari Elizabeth saudaranya. Iya, jadi Elizabeth dengan Santa Maria itu masih saudara. Sedangkan Yesus dengan Yohanes Pembaptis masih satu saudara. Jadi ini dua bersaudara yang memiliki kasus yang bisa dikatakan ada kemiripan, tapi yang satu tingkat kesulitannya rendah, yang satu tingkat kesulitannya tinggi. Dan kesulitan tinggi itu malah menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Nah, itu kan bicara soal iman ya. Jadi saya tidak berhak untuk menghakimi. Jadi ada kesamaan memang. Dan saya harus akui ada kesamaan. Kesamaan itu tidak boleh ditolak. Jangan dibuat beda. Tapi yang beda jangan dibuat sama. Baik, itu persoalan. Saudaraku sekalian. Jadi menarik ya.
kita sudah membuka sebuah informasi yang menarik bahwasanya Al-Quran dengan ayatnya di surah Maryam, terutama dari keluarga Zakaria, kemudian dari keluarga Elizabeth, dan juga dari keluarga Bunda Maria, yang sama-sama melahirkan orang yang sangat menjadi tokoh utama ya sampai hari ini, yaitu lahirnya Yesus dan juga Yohanes Pembaptis. Dari hal yang mustahil, Allah bisa menciptakan yang mustahil itu tidak menjadi mustahil. Bahkan Maria pun tanpa laki-laki bisa hamil dan melahirkan Yesus. Dan itu sebuah kegemparan di saat itu ya. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, saya ingatkan sekali lagi bahwasanya kami dari Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, ya, terutama di wilayah Jawa Timur yang berkantor pusat di Surabaya, masih membuka kesempatan untuk Anda semua berpartisipasi kepada kami. Untuk apa? Untuk program pembinaan para mu'alaf, kemudian untuk program pembangunan masjid, program kita akan membangun rumah singgah untuk para mu'alaf juga. Tolong salurkan dana Anda kepada kami di rekening bawah ini ya, Bank Syariah Indonesia, di nomor rekening 11188889971 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid Jawa Timur. Dan untuk Bapak Ibu sekalian yang merasa tayangan ini berguna untuk Anda, dan Anda mau berpartisipasi kepada kami ucapkan banyak terima kasih, dan semoga amal ibadah Bapak Ibu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada closing, Ustadz, silakan Ustadz. Ya, paling tidak kita harus memahami bahwa Al-Quran itu bukan kitab suci yang berdiri sendiri tanpa ada mata rantai dengan kitab suci sebelumnya. Artinya ada koneksitas. Kalaupun ada kesamaan, ada perbedaan, itu wajar. Karena ketika Quran diturunkan, itu untuk menvalidasi kebenaran informasi sebelumnya, dan sekaligus mengoreksi dari informasi sebelumnya. Itu fungsi Quran. Yang kedua, kisah yang termaktub di dalam surah Maryam itu memang ada dua tokoh sebenarnya yang sedang diekspos di bagian awal. Tokoh Zakaria dan tokoh Maryam. Tapi kedua-duanya itu memiliki kasus yang sama, tapi dalam skup yang berbeda. Sama-sama mustahil bagi pikiran manusia, tetapi di situ ada kata kunci yang menyebabkan orang itu merenung. Ternyata nama itu mengandung makna dan peristiwa. Makanya disebut Zakaria, dzikru rahmah. Ingatlah rahmat. Rahmat siapa? Rahmat Tuhan atas hambanya. Siapa yang hambanya ini yang dimaksud? Zakaria. Jadi ungkapan kata dzikru diawali dengan kata kunci itu, diakhiri dengan kata Zakaria. Itu menandakan ada peristiwa yang melatari. Nah, ini yang harus dikaji dari sisi bahasa Arabnya. Dan saya kira itu harus dimulai dari seorang muslim sendiri. Iya. Baiklah saudara-saudara sekalian, demikian ya kajian pada malam hari ini. Semoga ini ada manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan Bapak Ibu semua. Saya kira kajian-kajian semacam ini sulit Anda dapatkan ya. Tetapi insya Allah kami akan selalu membahas secara detail apa yang tidak Anda peroleh di tempat lain. Selalu pantengin channel-channel kami, dan jangan lupa Anda dukung perjuangan kami. Demikian, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.